Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Permana dengan NPM 6023210042. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu MSDM berbasis kompetensi. Nah, di soal nomor 1 ini ada menentukan profil kompetensi untuk jabatan pilihan. Jadi jabatan yang saya pilih di sini adalah manajer SPBU Shell level 4. Jadi kompetensinya itu ada 3. Yang pertama itu kompetensi inti, yang kedua itu ada kompetensi manajerial dan leadership, yang ketiga itu ada kompetensi teknis. Nah, jadi untuk kompetensi inti itu ada safety dan environment awareness atau keselamatan dan lingkungan. Jadi individu ini menetapkan kebijakan keselamatan dan melakukan evaluasi berkala. Yang kedua itu customer service excellent atau pelayanan pelanggan unggul. Jadi individu ini menciptakan strategi pelayanan berbasis dan data kepuasan pelanggan. Nah, yang ketiga ada integrity dan compliance. Jadi maksudnya itu integritas dan kepatuhan. Nah, jadi individu ini mengawasi audit internal dan menjaga reputasi dari SPBU. Selanjutnya itu ada kompetensi manajerial dan leadership. Nah, yang pertama itu ada kompetensi manajerial dulu yang saya jelaskan. Jadi kompetensi manajerial ini ada 3. Yang pertama itu ada planning dan organizing. Jadi individu ini bisa mengintegrasikan rencana operasional antar unit seperti toko, layanan BBM, dan area service untuk mencapai efisiensi. Nah, yang kedua itu ada decision making. Jadi individu ini bisa mengambil keputusan berdasarkan analisis resiko bisnis dan dampak terhadap reputasi dari perusahaan yang saya sudah pilih ini, perusahaan SPBU Shell. Nah, yang ketiga itu ada performance management. Jadi individu ini bisa menganalisis tren kinerja operasional dan mengimplementasikan perbaikan berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi leadership. Nah, kompetensi leadership ini ada 3. Yang pertama itu ada inspiring dan visionary leadership, yaitu membangun komitmen tim terhadap visinya itu powering progress melalui komunikasi yang jelas dan inspiratif. Nah, yang kedua itu ada people development. Jadi mengembangkan potensi karyawan melalui pelatihan, coaching, dan rotasi kerja di berbagai area SPBU. Nah, yang ketiga itu ada situational leadership. Jadi maksudnya di sini itu individu itu bisa mengelola perubahan organisasi dengan komunikasi yang efektif dan menjaga motivasi tim. Nah, yang terakhir itu ada kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu ada keselamatan dan kepatuhan HSE atau Health Safety Environment. Jadi, individu ini bisa memimpin latihan tanggap darurat lokal, melakukan inspeksi HSE berskala, mengidentifikasi risiko, dan mengusulkan perbaikan. Nah, yang kedua itu ada operasi forecourt dan pengisian bahan bakar seperti mengatur giliran forecourt, mengoptimalkan alur kendaraan, dan menangani insiden bahan bakar. Nah, yang ketiga itu ada pelayanan pelanggan dan penjualan retail. Jadi individu ini bisa menganalisis penjualan harian, menyusun display promosi, meningkatkan conversation. Nah, yang keempat ada operasi kasir dan sistem point of sale atau POS. Nah, jadi individu ini diwajibkan untuk bisa menyusun laporan kas harian, mengusulkan perbaikan alur pembayaran, dan menangani sengketa pembayaran. Nah, yang kelima itu ada manajemen persediaan dan merchandising atau stok atau convenience shop. Nah, jadi individu itu bisa menganalisis penjualan dan stok serta menyusun planogram sederhana untuk optimalisasi. Nah, jadi untuk level profisiensinya itu ada di level 4. Jadi yang manajer SPBU itu manajer SPBU Shell itu ada di level 4. Oke, untuk nomor 2 di sini ada menyusun kriteria screening berbasis kompetensi.
Jadi eh yang pertama itu ada kualifikasi awal. Jadi kualifikasi awal yang pertama itu ada pengalaman relevan. Jadi pengalaman relevan ini yang pertama itu pernah bekerja di SPBU atau retail service minimal 1 sampai 2 tahun. Yang kedua itu pengalaman mengelola shift atau tim kecil lebih disukai. Yang ketiga itu ada memahami dasar operasional kasir, stok atau quality control. Nah, selanjutnya itu ada bukti perilaku, behavioral evidence. Jadi yang pertama itu pernah memimpin tim, mengambil keputusan cepat atau menyelesaikan masalah pelanggan. Nah, yang kedua itu adanya pengalaman menerapkan SOP keselamatan atau audit. Yang ketiga, prestasi terkait pelayanan pelanggan atau efisiensi kerja. Nah, yang terakhir itu ada persiapan kompetensi teknis. Jadi, persiapan kompetensi teknis ini yang pertama itu ada pengalaman mengelola dispenser, terus rekonsiliasi harian atau sistem operasional SPBU. Yang kedua itu ada sertifikat HSSE, K3 atau pelatihan operasional lainnya. Itu menjadi salah satu nilai tambah untuk mendaftarkan diri di SPBU Shell ini. Nah, untuk checklist screening CV-nya itu pengalaman relevan itu untuk pengalaman relevan yang pertama itu ada pernah bekerja di SPBU, pengalaman mengelola shift operator, dan pengalaman retail service atau customer service. Nah, untuk bukti perilakunya itu yang behavioral evidence itu yang pertama itu ada contoh memimpin tim, yang kedua itu ada contoh menyelesaikan masalah pelanggan, yang ketiga ada pengalaman menerapkan SOP keselamatan, dan yang terakhir itu ada prestasi kerja yang terstruktur. Nah, untuk pencapaian kompetensi teknisnya, yang pertama itu ada pengalaman cash management atau store and shift. Yang kedua itu pernah terlibat dalam audit atau inspeksi HSSE. Yang ketiga itu menguasai dasar maintenance dispenser. Dan yang terakhir itu ada sertifikasi HSSE ketiga atau training operasional. Oke, jadi selanjutnya di sini nomor 3 itu mendesain pertanyaan wawancara berbasis kompetensi atau CBI. Nah, jadi yang pertama itu safety awareness. Untuk pertanyaannya itu yang pertama itu ada ceritakan pengalaman ketika Anda harus memastikan keselamatan kerja di tempat kerja sebelumnya. Apa situasinya dan apa tindakan spesifik yang Anda lakukan? Dan pertanyaan yang kedua itu pernahkah Anda menemukan potensi bahaya di tempat kerja? Bagaimana cara Anda mengatasinya? Nah, indikator penilaian dari pertanyaan ini yang pertama itu adalah mengenali resiko, yang kedua mengambil tindakan pencegahan, yang ketiga itu mengikuti SOP, yang keempat itu ada melaporkan insiden dengan benar. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu ada customer focus. Jadi pertanyaan yang pertama itu ada ceritakan situasi ketika Anda berhasil mengenai pelanggan yang sulit. Yang kedua itu ada apa tindakan terbaik yang pernah Anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi indikator penilaian pada pertanyaan ini yang pertama itu ada respons cepat, yang kedua empati, yang ketiga solusi efektif, yang keempat itu ada dampak positif. Nah, lalu pertanyaan ketiga itu ada terkait decision making. Jadi pertanyaannya itu ada ceritakan saat Anda harus membuat keputusan cepat dalam keadaan mendesak, dan pertanyaan yang kedua itu ada bagaimana Anda menentukan prioritas ketika banyak tugas menumpuk. Nah, jadi indikator penilaiannya itu yang pertama itu ada analisis situasi, keputusan tepat waktu, resiko dipertimbangkan, dan yang terakhir itu ada dampak keputusan jelas. Nah, yang keempat itu ada team leadership. Jadi untuk pertanyaan itu ada dua. Yang pertama itu ada beri contoh bagaimana Anda memimpin tim kecil dalam shift atau proyek. Dan yang kedua itu ada pernahkah Anda memberikan feedback kepada anggota tim, bagaimana cara Anda menyampaikannya. Nah, indikator penilaiannya itu yang pertama itu ada delegasi tugas, kedua itu coaching, ketiga komunikasi efektif, dan yang terakhir itu penyelesaian konflik. Oke, jadi yang terakhir ini ada operational excellence, jadi teknis SPBU. Nah, pertanyaannya itu yang pertama itu ada ceritakan pengalaman Anda mengelola stok atau melakukan rekonsiliasi kas. Dan yang pertanyaan yang kedua itu ada apa langkah yang Anda lakukan ketika terjadi kendala pada dispenser atau peralatan SPBU. Nah, jadi indikator penilaian dari pertanyaan ini yang pertama itu ada pemahaman SOP, yang kedua itu ketelitian, yang ketiga itu ada ketepatan laporan, dan yang terakhir itu ada penanggapan masalah teknis awal. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.